Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Afrilia dengan NIM 4521013 dari Prodi Akidah dan Filsafat Islam semester 3. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Pemikiran Kalam Aliran Khawarij. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan apa itu pengertian Khawarij. Pengertian Khawarij ini berkaitan dengan predikat yang disandangkan kepadanya, yakni Khawarij itu sendiri. Al-Muhakim, Al-Ahsyurah, Al-Marikah, dan Haruriyah. Nama Khawarij berasal dari kata karaja yang berarti keluar. Nama itu diberikan kepada yang keluar dari barisan Ali. Tetapi ada pula yang pendapat yang mengatakan bahwa pemberian nama itu didasarkan pada ayat 100 dari surat An-Nisa ayat 4 yang di dalamnya disebutkan keluar dari rumah lari kepada Allah dan Rasulnya. Dengan demikian kaum Khawarij memandang diri sebagai orang yang meninggalkan rumah dari kampung halamannya untuk mengabdikan dirinya kepada Allah dan Rasulnya. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan juga tentang sekte dalam Khawarij. Yang pertama yaitu Al-Hakim Al-Muhakimah. Al-Hakim Al-Mukimah itu adalah mereka yang keluar dari barisan Ali ketika berlangsung peristiwa tahkim. Pimpinan mereka diantaranya ada Abdullah bin Al-Kawa, Utab bin Al-Awar, Abdullah bin Wahab, Al-Wahab Al-Rasibi. Al-Hakimah ini adalah golongan dari Khawarij pertama yang terdiri dari pengikut Ali. Orang yang mula-mula mereka baiatkan sebagai imam adalah Abdullah bin Wahib Al-Rasibi sebagai ganti dari Ali bin Abi Thalib dengan gelar Amirul Mukminin. Yang kedua yaitu Al-Arikah. Al-Arikah golongan ini muncul setelah golongan Al-Muhakimah hancur. Golongan ini dikenal sebagai golongan yang lebih radikal dari golongan Al-Mukahimah. Tokoh sekte ini bernama Nafi Ilmu Azraq yang menjadi khalifah pertama di golongan ini. Wafat pada pertempuran di Irak pada tahun 686 Masehi. Dan yang ketiga yaitu Al-Najjad. Nama golongan ini diambil dari nama pemimpinnya yang bernama Najdah Ibnu Amir Al-Hanafi dari Yamamah. Di antara pengikut golongan adalah bekas pengikut golongan Al-Zarikah yang tidak mau hijrah ke lingkungan Al-Zarikah yang bertempat di perbatasan Irak dan Iran. Golongan ini berpendapat adalah musyrik bila membunuh orang Islam yang tidak sependapat dengan mereka ini. Yang keempat yaitu Al-Jaridah. Golongan Al-Jaridah merupakan pengikut dari Abdul Al-Karim Ibnu Al-Jarad. Dan yang kelima yaitu Al-Sufriyah. Tokohnya yaitu Ziyad Ibnu Al-Safar Al-Sufriyah. Dan yang keenam yaitu Al-Ibadiyah. Golongan ini yang paling moderat dan seluruh golongan Khawarij. Namanya diambil dari Abdullah Ibnu Abad yang memisahkan diri dari golongan Az-Zarikah. Baik, itu penyampaian saya tentang sekte dari Khawarij. Yang setelah itu juga saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip teologi. Apabila dilihat dari sisi keteguhan memegang prinsip, Khawarij termasuk kelompok yang berpegang teguh kepada prinsip yang diyakininya, akan tetapi kelemahannya sangat kaku dalam penerapan ajarannya. Hal ini yang mengakibatkan kurang kembangnya ajaran Khawarij. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kaum Khawarij. Yang pertama yaitu mudah mengkafirkan orang yang segolongan dengan mereka walaupun orang
mudah mengkafirkan orang yang tidak segolongan dengan mereka walaupun orang itu adalah penganut agama Islam. Dan yang kedua yaitu bagi mereka Islam yang benar adalah Islam yang mereka pahami dan mereka amalkan. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang karakter Khawarij. Yang pertama yaitu jahil terhadap fikih dan syariat Islam. Yang kedua adalah orang-orang yang melampaui batas dalam beribadah. Dan yang ketiga adalah mereka adalah orang yang mudah dan buruk pemahamannya. Dan yang keempat yaitu memusuhi al-Sunnah dan menggelarkan dengan Murji'ah. Dan yang kelima, mereka mengatakan diri sebagai sebaik-baik manusia. Dan yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan tentang ajaran-ajaran Khawarij. Hukum Allah harus ditegakkan. Ajarannya yaitu hukum Allah harus ditegakkan. Mereka yang melanggar hukum Allah dianggap sudah keluar agama Islam atau kafir dan darahnya halal. Kaum Khawarij berpendapat bahwa pemerintahan yang sah adalah sistem kekhalifahan dengan kepala negara yang dipilih secara bebas oleh umat Islam. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari apa yang telah saya sampaikan tentang materi tentang pemikiran kalam Khawarij. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.